Tunggu dulu. Boruto sekarang ini telah masuk ke era time travel Shippuden. Kejadiannya merusak realita sampai perang shinobi keempat sob. Dengarkan sampai akhir. Di tengah malam yang kelam, bayang-bayang konspirasi Akatsuki semakin nyata. Mereka bergerak dalam senyap, merenggut nyawa para jin ceriki satu persatu demi rencana gelap yang tak terpahami. Gaara, Kazeka Gemuda yang menjadi korban terbaru, telah jatuh ke tangan mereka. Dan hanya tim kecil pimpinan Kakashi yang berani mengejar, meski nyawa taruhannya. Di tengah misi ini, muncul sosok misterius, Uzumaki Boruto, seorang pemuda dari masa depan yang membawa pengetahuan berbahaya tentang ancaman yang bahkan belum terlihat oleh Konoha. Boruto bukan sekadar pengembara tanpa tujuan. Kedatangannya mengacaukan garis waktu, membawa informasi rahasia tentang pengkhianatan, persekutuan tersembunyi, dan nasib klan-klan besar. Saat dia bersekutu diam-diam dengan Itachi, seorang anggota Akatsuki yang sebenarnya bekerja untuk melindungi Konoha, Boruto menyadari bahwa permainannya lebih rumit dari yang ia kira. Setiap langkahnya bisa mengubah sejarah, atau justru mempercepat kehancuran yang ingin ia cegah. Sementara itu, di markas Akatsuki, Pain telah mengeluarkan perintah tegas, Uzumaki Boruto adalah ancaman yang harus dihilangkan. Dengan Deidara dan Sasori tumbang, para anggota tersisa mulai waspada. Mereka tidak tahu bahwa Boruto bukan hanya membawa kekuatan Hiraisin dan Jougan, tetapi juga tekad baja untuk mengungkap kebenaran di balik organisasi mereka. Pertempuran di gua hanya awal. Perang besar antara generasi lama dan baru telah dimulai. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex, series time travel perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Malam itu, angin berhembus pelan ketika dua sosok misterius tengah bersembunyi di antara rimbunan hutan. Itachi, sang pembunuh berjubah kelam, tengah menghunuskan kunainya, bersiaga dengan tatapan tajam. Namun, sebelum ia sempat berbuat lebih, kilatan cahaya menyilaukan muncul, dan Boruto telah berdiri tepat di hadapannya, menggunakan teknik Hiraisin yang memecah batas ruang dalam sekejap. Kehadiran Boruto seketika membuat Itachi dan Kisame waspada. Itachi bertanya dengan nada curiga, "Kenapa kau bisa ada di sini?" Namun Boruto, dengan tenang dan tidak menunjukkan tanda permusuhan, menjawab, "Aku tidak datang untuk menyakiti. Masih ada yang perlu kita bicarakan." Mendengar nada damai itu, justru Kisame yang lebih agresif, langsung melayangkan serangan menggunakan pedangnya yang masif. Namun, Boruto dengan cekatan menangkisnya, dan memanfaatkan celah untuk menendang Kisame hingga terpental jauh. Itachi hanya bisa memperingatkan, "Hati-hati, Kisame. Dia bukan lawan yang bisa diremehkan." Setelah menundukkan Kisame, Boruto mendekat ke Itachi dan menyatakan secara langsung bahwa ia mengetahui peran ganda Itachi, seorang pelindung Konoha dalam bayang-bayang yang bergabung dengan Akatsuki demi sebuah kesepakatan. Mendengar itu, Itachi terguncang. "Dari mana kau tahu semua itu?" Boruto tidak menjelaskan sumbernya. Ia hanya menawarkan satu hal, kerjasama. Ia ingin informasi tentang anggota Akatsuki lainnya, dan sebagai gantinya, ia akan membantu mewujudkan tujuan tersembunyi Itachi. Namun, Itachi menetapkan satu syarat. "Setelah ini, kita tetap berpura-pura menjadi musuh. Dan jika waktuku tiba, biarkan adikku, Sasuke, yang mengakhiriku." Boruto, setelah sempat terkejut mendengar nama Sasuke, menerima syarat tersebut dengan hormat. Maka dimulailah penjelasan Itachi, satu demi satu tentang anggota Akatsuki. Sasori, sang manipulator boneka. Deidara, ahli ledakan dari seni tanah liat. Kakuzu, manusia berumur panjang dengan 5 jantung dan kemampuan elemen beragam. Hidan, abadi yang menggunakan darah musuh sebagai senjata melalui ritual sadis. Conan, pengendali kertas yang bisa berubah menjadi badai ledakan. Obito, pengguna dimensi Kamui yang tak terdeteksi dan sangat berbahaya. Pain, pemimpin Akatsuki yang dikendalikan melalui tubuh penuh batang besi dan memiliki mata Rinnegan. Boruto mendengarkan dengan seksama, dan saat penjelasan usai, ia menyentuh pundak Itachi dan menyembuhkan lukanya seketika.
Tindakan itu membuat Itachi semakin terkesima. "Kau sebenarnya siapa?" Namun Boruto hanya tersenyum tipis. "Aku adalah Uzumaki Boruto." Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia pun berpaling dan menghilang dengan teknik Hiraishin, meninggalkan Itachi dan Kisame dalam kebingungan. Beberapa saat kemudian, Kisame siuman dan mendapati tubuh Itachi telah pulih. Ia heran bagaimana luka Itachi bisa sembuh begitu cepat. Itachi hanya menjawab, "Orang itu menyembuhkanku." Dia menarik. Sementara itu, Boruto telah kembali ke tempat timnya yang sedang berkemah. Serada menyambutnya dengan kekhawatiran, namun Boruto hanya berkata singkat, "Nanti saja aku ceritakan." Kakashi pun bertanya hal serupa, dan Boruto menjawab dengan tenang bahwa mereka berhasil lolos. Naruto yang dipenuhi semangat ingin segera mengejar ke tempat Gaara, bersikeras untuk berangkat malam itu juga. Namun Kakashi, seperti biasa, berpikir lebih matang. Ia menenangkan Naruto, menjelaskan bahwa bergerak di malam hari hanya akan membuat misi semakin berisiko. Naruto pun akhirnya mengalah, menyadari bahwa keselamatan mereka lebih utama. Malam pun tiba. Tim kecil itu membuat perkemahan. Dengan nyala api unggun sebagai pusat kehangatan, Naruto mulai mengenal Mitsuki lebih jauh. Mitsuki memperkenalkan diri secara sopan dan mengutarakan niatnya untuk membantu tim. Kakashi menyambutnya dengan ramah, mempercayai siapapun yang dipercaya oleh Boruto. Percakapan ringan terjadi di sekitar api unggun. Mitsuki juga penasaran dengan sosok nenek tua yang hadir, Nenek Chio, seorang ninja medis legendaris. Ia pun menyapa dengan senyum, menambah kehangatan suasana. Di sisi lain, Sarada tertidur bersandar di bahu Boruto. Sang pemuda hanya menatap ke langit malam, menyelimuti Sarada dengan jubahnya dan bergumam lirih. Bagaimana keadaan mereka di sana? Ada ketenangan, namun juga kekhawatiran di matanya. Naruto memanggil Boruto untuk ikut makan, namun Boruto hanya memberi isyarat menolak. Naruto mengerti dan kembali ke api unggun. Melihat interaksi itu, Mitsuki tersenyum kecil dan berkata, "Mereka pasangan serasi, bukan?" Naruto mengangguk, sementara Sakura dengan sedikit nada iri berkomentar tentang kehangatan keduanya. Namun di balik semua ketenangan itu, ancaman besar sedang menyusun rencana. Di markas Akatsuki, seluruh anggota telah berkumpul. Pain membuka rapat dengan serius. Ia meminta laporan dari Itachi terkait tim musuh. Itachi menjawab dengan tenang, menyebut nama-nama yang terlibat, termasuk Uzumaki Boruto. Nama itu belum dikenal sebagian besar anggota. Hidan dan Kisame tampak gelisah. Kisame secara jujur mengakui bahwa ia sama sekali tak mampu melawan Boruto. "Aku kalah dalam satu kali serangan," ucapnya. Kakuzu mengejeknya, membuat situasi menegang. Namun, Pain segera menghentikan perdebatan dan memutuskan bahwa mereka harus mengawasi Boruto dari jauh. Jika Boruto mulai mengganggu rencana besar mereka, maka satu-satunya jalan adalah menghabisinya. Dan dengan begitu, pertemuan Akatsuki pun berakhir. Di satu sisi, Boruto dan Itachi telah menjalin aliansi diam-diam. Di sisi lain, Akatsuki kini telah menyadari bahwa ada ancaman baru dari generasi muda Konoha, seorang pemuda berambut kuning dengan luka di mata kanannya, yang bernama Uzumaki Boruto. Malam mulai merambat turun, menyelimuti hutan lebat dengan keheningan yang memeluk setiap dedaunan. Di tengah keheningan itu, tim Kakashi memutuskan untuk menghentikan perjalanan mereka dan mendirikan perkemahan. Setelah berbagai kejadian yang melelahkan, tubuh mereka memang pantas mendapatkan jeda. Namun di balik ketenangan malam, di sebuah gua tersembunyi yang jauh dari jangkauan cahaya bulan, momen hening menyelimuti mereka hingga Mitsuki tiba-tiba merasakan aura aneh dari atas langit. Ia memperingatkan Boruto, yang segera menggunakan mata Jougan. Seketika pandangannya menembus dimensi, menyaksikan munculnya portal besar di angkasa. Dari dalamnya, sebuah serangan petir dahsyat ditembakkan ke arah mereka. Serangan itu begitu cepat, terlalu sulit dihindari. Dengan sigap, Boruto membangkitkan kekuatan Hikisokitan untuk memantulkannya. Meski berhasil menahan serangan, dampak kekuatannya sangat besar hingga menciptakan ledakan hebat dan melukai Boruto secara serius di bagian perutnya. Ledakan itu tak hanya mengguncang hutan tempat mereka berada, tapi juga terdengar hingga ke tenda kelompok Gai. Neji yang berjaga malam menyaksikan cahaya petir yang menyala panjang di langit, dan getaran angin yang mengikuti. Guru Gai pun segera terbangun, begitu pula yang lain. Mereka bersiap, karena jelas telah terjadi sesuatu yang sangat besar. Di tempat lain, tim Kakashi juga terbangun karena suara ledakan. Kakashi dengan waspada mencabut kunainya,
sementara Naruto merasakan telinganya berdenging keras. Mereka mulai menyadari bahwa Boruto dan kelompoknya sedang diserang. Sakura, Chiyo, dan yang lain segera bergerak, mendengar teriakan panik Sarada. Mereka menemukan Boruto terkapar, dengan darah mengucur dari luka parah di perut kanannya. Dengan cepat, Chiyo dan Sakura bekerja sama menyembuhkannya, sementara Boruto masih sempat menjelaskan bahwa yang menyerang mereka berasal dari langit, melalui portal dimensi. Serangannya bukan ninjutsu biasa, melainkan petir alami, sangat murni dan destruktif. Boruto mengaku salah memperkirakan kekuatannya. Meski dalam kondisi luka parah, Boruto bersikeras tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat Gaara ditawan. Sarada, dengan ekspresi sedih, tetap berada di sisinya, membantu Boruto berdiri dan berjalan. Mitsuki ikut mendampingi mereka. Meski khawatir, Sarada hanya bisa tersenyum mendengar candaan Boruto yang mengatakan bahwa ia belum bisa mati, karena masih ada yang harus ia jaga, termasuk Sarada sendiri. Sementara itu, di markas Akatsuki, proses pengambilan biju dari tubuh Gaara mencapai titik akhir. Deidara menyatakan bahwa sebentar lagi Gaara akan mati karena kehilangan Ichibi. Dan benar saja, tubuh Gaara perlahan kehilangan nyawanya, meninggalkan kulit kosong yang pucat dan sunyi. Tim Gai akhirnya tiba di tempat persembunyian Gaara, hanya untuk mendapati sebuah batu besar menghalangi jalan masuk. Tak lama kemudian, tim Kakashi juga tiba, menyusul dari arah lain. Mereka pun berkumpul, termasuk Neji yang merasa ada sesuatu yang datang dari dalam hutan. Ternyata, itu adalah Boruto, Sarada, dan Mitsuki yang akhirnya menyusul juga. Melihat kedatangan mereka, Guru Gai bertanya-tanya siapa sebenarnya anak-anak itu. Ketenangan Kakashi menyeimbangkan suasana saat ia mengonfirmasi bahwa Boruto dan kawan-kawan kini telah resmi menjadi warga dan ninja Konoha. Rock Lee pun memperkenalkan diri dengan antusias pada Boruto, bahkan meminta diajari cara menjadi sehebat itu. Kepribadiannya yang hangat dan polos mencairkan suasana. Tapi keseriusan kembali hadir ketika mereka mendapati batu raksasa itu dilindungi oleh 5 kertas segel yang saling terhubung. Untuk membukanya, mereka harus mencabutnya secara bersamaan dari 5 titik berbeda. Neji, dengan Byakugannya, berhasil melacak ke 4 lokasi segel lainnya, satu di barat dekat sungai, satu lagi di timur sekitar 800 meter, satu di bebatuan tinggi 600 meter dari posisi mereka, dan yang terakhir berada di tengah hutan sejauh 500 meter. Jarak-jarak itu terlalu jauh untuk koordinasi biasa, hingga muncul ide menggunakan radio tanpa kabel sebagai alat komunikasi sinkronisasi. Saat tim mulai bersiap, Rock Lee yang terlalu bersemangat mengacaukan komunikasi karena suaranya terlalu keras di radio, membuat semua orang pusing dan jatuh terkapar. Bahkan Neji nyaris pingsan. Namun setelah pengaturan ulang, momen lucu lainnya muncul. Guru Gai menginisiasi ritual semangat ala tim Gai, tumpukan tangan di atas satu sama lain dengan semangat menggelora. Tenten dan Neji tampak enggan, tapi tatapan intens Guru Gai tak bisa ditolak. Akhirnya, meski malu, mereka ikut serta. Melihat ritual tersebut, Naruto mengajak timnya untuk meniru. Tapi Sakura langsung menolak mentah-mentah, bahkan berkata lebih baik mati daripada ikut hal aneh itu. Kakashi pun mengiyakan pendapatnya dengan wajah tanpa ekspresi. Sementara Boruto hanya tersenyum kecil, tak menyangka bahwa semua ini bisa terjadi dalam perjalanan penuh ketegangan. Di sisi lain, para anggota Akatsuki sedang mengakhiri pertemuan mereka di dalam gua. Mereka mengonfirmasi bahwa biju di tubuh Gaara telah berhasil mereka ambil. Pen memperingatkan Deidara agar menjaga kondisi Jinchuriki itu tetap hidup. Ketika ditanya ciri-ciri Jinchuriki oleh Sasori, Itachi menjawab dengan kalimat penuh teka-teki. Dia adalah orang pertama yang berteriak. Jawaban itu membingungkan, tapi jelas menyimpan makna yang hanya Itachi sendiri pahami. Setelah pertemuan selesai, Itachi dan Kisame menyendiri. Kisame mempertanyakan keputusan Itachi, apakah targetnya benar-benar akan dibiarkan. Tapi Itachi diam, dan hanya mengajak Kisame pergi, meninggalkan banyak tanda tanya. Sementara itu, tim Guru Gai mulai berpencar sesuai tugasnya. Tenten ke barat, Rock Lee ke hutan, Neji ke sungai, dan Guru Gai ke batuan tinggi. Mereka semua mengenakan radio masing-masing. Neji, dengan Byakugannya, memandu Rock Lee menemukan segel terakhir yang sempat dia lewati. Setelah semua berada di posisi masing-masing, mereka bersiap mencabut kelima segel dalam hitungan ketiga. Saat hitungan dimulai, tangan mereka mencabut segel secara serentak. Sakura, yang sudah bersiap di depan batu raksasa, langsung memukulnya dengan kekuatan luar biasa. Batu itu pun hancur, dan pintu gua akhirnya terbuka.
Namun saat mereka masuk, ada kejutan lain yang menanti. Di dalam gua, Deidara tampak sedang duduk di atas tubuh Gaara yang tak sadarkan diri. Melihat itu, amarah Naruto meledak. Matanya berubah, memancarkan cakra Kyuubi. Taringnya bertambah panjang, tanda-tanda kehilangan kendali mulai muncul. Boruto, yang melihat itu, segera menenangkan Naruto, mencoba menahan sisi buas dalam diri ayahnya. Deidara, yang awalnya menganggap Boruto hanya bocah lemah yang terluka, kini terkejut. Ia mengenali ciri-ciri yang disebutkan Itachi sebelumnya, jubah, luka di tubuh, dan pedang. Namun karena melihat kondisi Boruto tak prima, Deidara tetap meremehkannya. Bahkan ia juga memperhatikan Sarada dan Mitsuki, penasaran dengan asal-usul mereka. Khususnya Sarada, yang mengenakan simbol klan Uchiha, membuat Deidara heran karena sejauh yang ia tahu, hanya Itachi dan Sasuke yang tersisa dari klan itu. Sementara itu, Naruto yang kehilangan kendali bertanya dengan penuh kemarahan tentang apa yang mereka lakukan terhadap Gaara. Deidara tersenyum tipis dan mengungkapkan bahwa informasi Itachi sangat akurat. Naruto memang Jinchuriki ekor 9. Naruto mencoba membangunkan Gaara, tapi tubuh sahabatnya itu tetap tak bergerak. Lalu, Deidara dengan nada dingin berkata bahwa Gaara sudah mati sejak lama. Kenyataan pahit itu mengguncang emosi Boruto dan Naruto. Naruto bergegas hendak menyerang Deidara, namun Kakashi dengan cepat menghentikannya, memperingatkan bahwa tindakan gegabah bisa membahayakan semuanya. Boruto, meski masih dalam kondisi terluka, menantang Deidara. Ia menuntut agar Gaara dihidupkan kembali dan mendesak Deidara untuk berhenti mencabut biju dari para Jinchuriki. Tapi jika Deidara menolak, maka Boruto bersumpah akan mengakhirinya di tempat. Di sisi lain, Guruga dan timnya yang masih berada di luar gua mendapati air yang awalnya tenang berubah menjadi klon mereka sendiri. Sebuah ilusi dan jebakan yang memaksa mereka bertarung melawan bayangan diri sendiri. Neji segera mengenali tipu daya tersebut, dan Rock Lee pun menyatakan keyakinannya bahwa ia tak akan kalah dari versi bayangannya sendiri. Kembali ke dalam gua, Deidara meremehkan ancaman Boruto dan menganggapnya sebagai bocah terluka yang tak mungkin menjadi ancaman. Namun saat itu juga, Mitsuki mengaktifkan Sage modenya, membuat semua orang terkejut melihat aura cakra yang begitu kuat keluar dari tubuhnya. Kakashi bahkan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya karena aura Mitsuki terlihat dengan begitu jelas. Boruto memberikan kepercayaan penuh pada Mitsuki, dan dengan kecepatan luar biasa, Mitsuki menyerang Deidara hingga tubuhnya terpental menghantam dinding gua. Serangan berikutnya berupa ular-ular raksasa dilemparkan ke arah Sasori yang kini mulai meretakkan tubuhnya akibat pertarungan sengit. Kakashi sempat bergumam pelan, kerajaan ular. Sementara itu, Deidara yang mulai merasa terdesak, bangkit dengan susah payah. Ia memutuskan untuk meninggalkan gua dan mulai terbang dengan elang buatannya, dengan harapan bisa memancing Naruto keluar. Sasori mencoba menghentikannya, namun perdebatan tentang makna seni antara mereka berdua hanya memperlihatkan perbedaan prinsip yang tajam. Deidara percaya bahwa seni adalah ledakan, sementara Sasori meyakini bahwa seni adalah keabadian. Di tengah pertarungan yang makin membara, Naruto yang tak bisa menahan emosinya lagi, memanggil senjata besar dan menyerangnya ke arah Sasori. Namun, Sasori dengan cekatan menangkisnya. Deidara yang telah terbang keluar dari gua membawa tubuh Gaara bersamanya, berniat menarik Naruto keluar dari dalam gua. Naruto pun langsung mengejarnya tanpa mengindahkan teriakan Kakashi yang berusaha menahannya. Boruto yang masih terluka bersikeras untuk bangkit dan menyusul ayahnya. Ia meminta Sarada untuk tetap tinggal dan melindungi Sakura serta Nenek Chio. Sarada menyetujui perintah Boruto dengan keyakinan penuh, sementara Boruto dan Mitsuki pun melesat keluar mengikuti jejak Naruto. Sasori yang kini tinggal di dalam gua melihat peluang. Ia bersiap untuk menghabisi mereka yang tersisa di sana. Di tempat lain, tim Gai juga menghadapi tekanan karena mereka pun terperangkap dalam ilusi klon diri sendiri. Mereka meminta waktu pada Kakashi agar bisa keluar dari jebakan itu. Sementara itu, di udara, Deidara merasa semakin percaya diri. Ia yakin bahwa rekan-rekannya di dalam gua jauh lebih kuat darinya, dan para ninja Konoha tidak akan mampu menandinginya. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan ejekannya, sebuah serangan kilat menyambar dari arah tak terduga. Kirureganku mengenai titik vitalnya, menjatuhkannya dari elangnya. Kejutan itu membuat Kakashi dan Naruto terbelalak. Ternyata, dari kejauhan, Boruto lah yang telah meluncurkan serangan itu. Melihat peluang, ia segera menyiapkan Kiru Rasengan dan menembakkannya ke arah Deidara yang tengah jatuh. Deidara meremehkan ukuran kecil serangan itu, namun tak disangka Rasengan itu tiba-tiba menghilang dari pandangan, membuat Deidara lengah. Saat itu juga, serangan kedua menghantamnya dengan keras.
Boruto, dalam gerakan cepat, memerintahkan Mitsuki melemparkan shuriken ke langit. Saat shuriken itu melintas di atas Deidara, Boruto memanfaatkan teknik teleportasinya untuk muncul tepat di atas musuh. Ia meluncurkan Asukura Sengan, serangan khasnya yang menghantam tubuh Deidara dengan kekuatan luar biasa. Kakashi dan Naruto hanya bisa menyaksikan dengan takjub saat teknik itu meledak, menghancurkan tubuh Deidara. Boruto pun mendarat di permukaan dengan tenang, menatap reruntuhan ledakan, dan berkata lirih, "Aku sudah memperingatkanmu." Di dalam gua, Sarada kini berdiri melindungi Sakura dan Nenek Chio. Ia mengaktifkan sharingannya, bersiap menghadapi ancaman dari Sasori dan pasukan bonekanya. Pertempuran belum selesai. Pertanyaan besar masih menggantung. Apakah benar Gaara telah tewas? Dan bagaimana nasib tim Konoha yang kini terpencar dan menghadapi musuh dari berbagai arah? Jadi kesimpulannya, Boruto, meski terluka, telah membuktikan bahwa kekuatannya sebanding dengan ancaman di depan mata. Namun, kemenangan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Dengan dua anggota Akatsuki tewas, Pain pasti akan membalas. Itachi dan Kisame masih menjadi wildcard, sementara Obito, sosok di balik layar, belum menunjukkan diri. Boruto tahu bahwa ia harus segera bertemu Sasuke atau Naruto untuk mengungkapkan seluruh kebenaran tentang masa depan sebelum segalanya terlambat. Tapi bisakah ia mempercayai mereka tanpa memicu paradoks waktu? Misi penyelamatan Gaara mungkin berakhir, tetapi perang sejati baru saja dimulai. Boruto, Sarada, dan Mitsuki harus memilih, tetap di masa lalu untuk mengubah segalanya, atau kembali ke masa depan mereka yang porak-poranda. Apapun keputusannya, satu hal pasti, dunia shinobi tidak akan pernah sama lagi. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.